Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 4 dari Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Gunawan Yuniarto dan Ibu Siti Nurlaila. Di sini kami akan membahas mengenai gabungan kelompok tani atau yang biasa disebut dengan Gapoktan. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 4 dianggotai oleh yang pertama ada Ananda Pramudia Winaputri, yang kedua ada Angela Tiara Oktavia Sialagan, yang ketiga ada Faiz Nabila Rosyada, yang keempat ada Hindun Alvinabila, yang kelima ada Milatina Natifah Putri, yang keenam ada Tiara Puspita Arumningsias. Pengertian gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani atau disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan diharapkan akan menjadikan kelembagaan tani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing. Karakteristik Gapoktan. Yang pertama adalah ciri Gapoktan, yaitu memiliki aturan norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama, melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain rapat anggota dan rapat pengurus. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan rencana Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif. Yang keempat, memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. Yang kelima, memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis. Yang keenam, melayani informasi dan teknologi bagi usaha tani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan petani lainnya. Yang ketujuh, menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain. Yang kedelapan, melakukan pemupukan modal usaha baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, dalam suatu organisasi tentunya ada hal atau unsur yang mengikat agar organisasi dapat berjalan lancar dan mudah dalam mencapai tujuan. Unsur pengikat Gapoktan yaitu yang pertama, tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. Yang kedua, pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan usaha tani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota. Yang ketiga, pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian pedesaan. Keempat, kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir. Dan yang kelima, manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain. Berikutnya, fungsi dari Gapoktan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Yang kedua, sebagai unit usaha tani atau produksi. Yang ketiga, sebagai unit usaha pengolahan. Yang keempat, sebagai unit usaha pemasaran. Dan yang terakhir, sebagai unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Selanjutnya, penumbuhan Gapoktan. Penumbuhan Gapoktan terdapat dasar-dasar penumbuhan Gapoktan. Antara lain, penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Gapoktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan tanpa ada unsur pemaksaan. Gapoktan tumbuh dari poktan-poktan yang ada di desa atau kelurahan. Selanjutnya, melalui kegiatan penyuluhan pertanian, diarahkan dengan menumbuhkan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala usaha tani yang menguntungkan dan efisien. Penggabungan Poktan dalam Gapoktan dilakukan oleh Poktan yang berada dalam satu wilayah, desa atau kelurahan, atau penggabungan Poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan
kooperatif. Selanjutnya, dalam penumbuhan Gapoktan terdapat berbagai prinsip-prinsip dasar, seperti prinsip kebebasan, kesepemahaman, partisipatif, kesukarelaan, keswakarsan, keterpaduan, dan kemitraan. Pelaksanaan penumbuhan Gapoktan. Persiapan. Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi Poktan-Poktan melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Poktan. Penyuluh pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh petani setempat serta aparat desa atau kelurahan. Selanjutnya, proses penumbuhan Gapoktan. Penyuluh pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan Poktan-Poktan dan pertemuan RW atau dusun dalam satu desa atau kelurahan. Membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Poktan-Poktan tentang penumbuhan Gapoktan. Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam SIM. Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 Poktan. Pengurus Gapoktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, tertib administrasi dan pembukuan keuangan. Selanjutnya adalah pengembangan Gapoktan. Pengembangan Gapoktan dilakukan agar fungsi Gapoktan dapat berdaya guna dan hasil guna dengan ruang lingkup pengembangan. Yang pertama, peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani berorientasi pasar dan berbasis kawasan. Yang kedua, peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir. Yang ketiga, fasilitasi penguatan Gapoktan menjadi KEP berbasis Poktan atau Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau badan usaha milik petani atau BUMP. Pengembangan Gapoktan dilakukan melalui pendampingan penyuluh pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas fungsi unit-unit usaha dalam Gapoktan, serta meningkatkan kapasitas usaha dan atau jenis usaha yang berskala ekonomi. Yang kedua, pemberdayaan usaha tani melalui pengembangan jenis-jenis usaha atau diversifikasi usaha berorientasi pasar dan berbasis kawasan agribisnis. Yang ketiga, fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis atau kerjasama dan kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keempat, meningkatkan kemampuan Gapoktan agar mampu membentuk KEP yang berbadan hukum. Demikian dari kami, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf.